Dalam Al-Quran, memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan, kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil. Sekalipun umat Islam menyatakan, bahwa Taurat dan Injil yang diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa adalah bukan yang diakui oleh umat Yahudi dan Kristen sekarang, atau setidaknya sudah berubah dari aslinya, banyak para pakar ilmu kristologi yang menyatakan, kalau dalam Taurat dan Injil yang diakui umat Yahudi dan Kristen sekarang ini pun, masih terdapat sisa-sisa ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Jika umat Islam mempercayai ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil, bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mari kita bicarakan lebih lanjut. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan, bahwa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang nabi umat Hindu, sesuai ramalan kedatangannya. Di antaranya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 196 yang menyatakan, sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Lalu surat Fatir ayat 24, bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 40, dinyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi, atau utusan terakhir. Selanjutnya surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat Saba, ayat 28, dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam. Ini diperkuat dengan hadits Bukhari, semua rasul yang diutus sebelumku, hanya berlaku untuk bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia. Sekarang, kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Ada banyak kitab dalam agama Hindu, yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya yang dianggap paling suci, adalah kitab Weda. Bila di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama, adalah Weda, yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah, Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan lain-lain. Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Bhavisya Purana, Arya Dharma, akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran, akan memimpin dunia ini. Saya, diutus oleh Isparmatma. Dan pengikut saya, adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara jenggot, dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat, atau adzan. Mereka akan memakan apa saja, kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil Musalaman, yaitu perantara kedamaian. Dalam Atharva Weda, disebutkan tentang Kuntub Suktas, yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengatakan, dia akan disebut Narasangsa. Nars, artinya orang, Sangsa, artinya yang terpuji. Jadi, Narasangsa artinya, orang yang terpuji. Kata Muhammad dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji. Jadi, Narasangsa dalam bahasa Sanskerta identik dengan nama Muhammad dalam bahasa Arab. Kemungkinan Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut Kaurama, yang bisa berarti pangeran kedamaian, dan bisa berarti orang yang pindah atau hijrah. Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Disebutkan, ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya, yang berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu, adalah sebanyak penduduk Mekah pada masa Nabi hidup, yaitu sekitar 60.000 orang. Mantra 2 mengatakan, dia, adalah resi yang naik unta. Ini berarti, dia bukan seorang bangsawan India. Karena dikatakan dalam Mansuriti, Brahma tidak boleh menaiki unta, ataupun keledai. Jadi tokoh ini, jelas bukan dari golongan Brahmana, atau pendeta tinggi Hindu, tapi seorang yang asing. Mantra 3 mengatakan, dia, adalah Mama Rishi, atau Resi Agung. Ini cocok dengan Nabi Agung umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Mantra 4 mengatakan, ia adalah Washwereda, atau Red, artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad, adalah berarti juga orang yang terpuji, yang terjemahan bahasa Sanskertanya adalah Red. Beberapa ramalan lainnya, kami tampilkan dalam video. Silakan di-pause dulu videonya, jika ingin membaca lebih detail. Kalki Avatar.
Salah satu ramalan kedatangan Nabi Muhammad yang sangat terkenal, datang dari seorang profesor bahasa dari Allahabad University di India bernama Pundit Vaid Parkash. Sang profesor yang menulis buku berjudul Kalki Avatar, secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam, dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena menurutnya, Nabi Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual dalam agama Hindu, atau seorang Kalki Avatar, yang dalam tulisan menggunakan huruf V. Av, artinya turun. TR, atau dibaca tar, artinya melewati. Jadi, arti kata Avatar adalah diturunkan, atau diutus untuk turun. Kalki Avatar, berarti utusan terakhir. Ketika buku ini diterbitkan, sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Disebutkan dalam Nas Profesi, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalki Avatar, atau Avatar terakhir, dan Antim Rishi. Sedangkan dalam kitab Puranas, disebutkan tentang Kalki Avatar dan kedatangannya. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan, kami tampilkan dalam video. Dia terkenal dengan sifatnya yang baik, dan menonjol. Nabi Muhammad, bahkan sudah mendapatkan gelar Al-Amin, sebelum turunnya wahyu. Dia akan diberi kendaraan yang sangat cepat, oleh Shiva. Nabi Muhammad juga diberi buruk yang sangat cepat, yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Dia akan naik kuda putih, dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad juga ambil bagian dalam peperangan, termasuk dengan menunggang kuda, dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya. Rumah Wisnuyash, berarti di rumah pengikut Dewa Wisnu, atau pengikut Tuhan. Sedangkan ayah dari Nabi Muhammad, adalah bernama Abdullah yang artinya adalah pengikut Allah, atau pengikut Tuhan. Jadi kemungkinan, di rumah Wisnuyash, adalah di rumah Abdullah. Sambala, bahasa Arabnya adalah tempat yang aman dan damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, yang terkenal dengan nama Darul Aman, yaitu tempat yang aman dan damai. Akan lahir di antara kepala suku Sambala, artinya bahwa Nabi, akan lahir di antara kepala suku di Mekah. Dia akan dibantu oleh 4 sahabat, dalam menyebarkan misi. Kita tahu, ada 4 orang khalifah sahabat Nabi, yaitu, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dia akan dijaga oleh malaikat, di medan pertempuran. Seperti yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 123-125, dalam Perang Badar, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat yang turun dari langit. Mereka berjumlah 5.000 malaikat yang memakai tanda Sumati dalam bahasa Sanskerta, artinya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad bernama Aminah, yang dalam bahasa Arab artinya juga orang yang setia. Dilahirkan pada tanggal 12, di bulan pertama Madop. Nabi Muhammad, lahir pada tanggal 12 Robiul Awal. Sebagai Antim Rishi, atau resi terakhir. Ternyata, dari sekian banyak ayat yang meramalkan akan datangnya seorang Nabi, begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad, umat Islam, dan sejarahnya. Lalu, benarkah agama Hindu memang merupakan agama yang diturunkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir? Agama Hindu sendiri, termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi, yaitu: pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, perkembangan zaman Upanishad, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi, diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam.